Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Ini berdasarkan kisi-kisi Kemdikbud yang tahun 2022. Kita akan bahas indikator nomor 24, 25, dan 26 tentang keterkaitan gaya gerak dan penerapan fluida statis dalam makhluk hidup. Untuk indikator sebelumnya dapat Bapak Ibu saksikan juga di video sebelumnya. Indikator 24. Disajikan gambar atau data besaran pada persendian tertentu atau pesawat sederhana yang bekerja untuk menggerakkan benda. Peserta dapat menentukan keuntungan mekanik atau besaran lain yang relevan. Di sini ada soal, seseorang ingin mengangkat sebuah beban W seberat 5 kg seperti tampak pada gambar. Jika diketahui bahwa jarak antara otot bisep dan engsel 4 cm dan jarak antara W dengan engsel 40 cm, maka keuntungan mekanik yang diperoleh sebesar, jadi ini adalah otot bisep, kemudian di sini ada lengan, ada sendi engsel, kemudian ini adalah beban. Kalau digambarkan, ini adalah titik tumpu, kemudian ini adalah K atau kuasa, dan ini adalah beban. Keuntungan mekanik itu rumusnya adalah KM sama dengan LK per LB. LK-nya tadi adalah 4 cm dan LB-nya 40. 4 bagi 40 yaitu 0,1. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal yang kedua. Gambar berikut menunjukkan tangan orang yang sedang menahan beban bermassa 3 kg. Jadi yang ini, batu ini sebesar 3 kg dengan posisi lengan atas ke bawah dan lengan bawah mendatar. Diketahui massa lengan atas itu adalah 2 kg dengan pusat massa terletak 12 cm dari sumbu sendi siku. Kemudian jarak beban ke sumbu sendi siku itu 30 cm yang ini, dan percepatan gravitasi 9,8. Untuk menahan beban dengan posisi lengan bawah mendatar, otot bisep itu mengerjakan gaya tarik F yang pada tulang lengan bawah yang berjarak 5 cm dari sumbu. Jika gaya F-nya ini sebesar 490 Newton, maka keuntungan mekanik sistem adalah. Jadi yang pertama diketahui gravitasinya 9,8, F-nya yaitu 490. LK yaitu jarak dari lengan kuasa 5 cm yang ini berarti 0,05 meter. Lengan beban yang pertama yang ini itu adalah 30 cm atau 0,3 meter. Lengan beban kedua yaitu yang jaraknya 12 cm yaitu 0,12 meter. Massa 1 3 kg dan massa 2 2 kg. Kita cari W-nya untuk benda 1 M kali G 3 kali 9,8 yaitu 29,4. Untuk benda 2, untuk yang kedua yaitu massa lengan tadi yaitu 2 kg 2 kali 9,8 yaitu 19,6. Kemudian karena nilai F-nya sudah diketahui dan massa yang ditanyakan keuntungan mekanis, maka KM itu sama dengan F kali LK dibagi dengan W1 kali LB1 ditambah dengan W2 kali LB2. Berarti 490 kali 0,05 kemudian 29,4 kali 0,3 ditambah 19,6 kali 0,12. Tinggal kita bagi 24,5 dibagi dengan 11,172. Hasilnya adalah 2,192. Kalau lihat di option yaitu tidak ada yang jawabannya 2,192. Atau jika Bapak Ibu menemukan langkah penyelesaian yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Di sini kunci jawabannya itu adalah 4,90. Soal berikutnya, perhatikan gambar kereta dorong berikut. Di sana terlihat besarnya beban W-nya itu adalah 200 Newton, kemudian ada F, jarak dari titik tumpu ke gaya atau LK-nya 60, kemudian LB-nya 30 cm. Besar kuasa atau F minimal yang dibutuhkan adalah A20, B100, C200, D400. Jadi ini cukup F kali LK sama dengan B kali LB. F-nya tadi yang ditanya, LK-nya itu 60.
kemudian B-nya 200 kali dengan 30. 60F sama dengan 6000, maka F sama dengan 6000 bagi 6, yaitu 100 Newton. Selanjutnya, indikator 25. Diberikan grafik dari kasus gerak pada makhluk hidup, peserta dapat menentukan besaran gerak yang relevan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar dari tulang tengkorak dengan leher atas, kemudian ada tulang kaki, kemudian ada juga tulang pada lengan atas pada siku. Berdasarkan prinsip kajian tuas berikut ini, yang bukan merupakan keuntungan mekanik yang diperoleh dari tiap jenis tuas sesuai dengan gambar. Jadi yang bukan itu adalah jawaban yang D. Tuas pada posisi kaki berjinjit mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan keuntungan mekanik. Soal selanjutnya, gerak yang dihasilkan oleh Sandy ketika mengangkat beban seperti pada gambar identik dengan gerak yang dihasilkan pada Sandy. Jadi ini adalah Sandy Engsel, maka yang identik dengan Sandy Engsel itu adalah pada lutut. Sandy Engsel pada lutut. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis yang sama adalah, ini cukup mudah, tinggal dibagi, yaitu sisi miring dengan tingginya bidang miring. Untuk yang nomor 1, KM-nya itu adalah 3/2, 1,5. Untuk gambar nomor 2, 3/1,2 yaitu 2,5. Untuk gambar 3, 4/2 yaitu 2. Dan yang gambar nomor 4 yaitu 5/2, 2,5. Jadi yang sama itu adalah 2 dengan 4. Jawabannya adalah D. Indikator 26. Disajikan narasi tentang penerapan konsep fluida pada makhluk hidup, peserta dapat menentukan besaran-besaran yang relevan. Contoh soalnya seperti ini. Tumbuhan, terutama tanaman hidroponik, sangat bergantung kepada air. Pernyataan yang paling tepat tentang kenaikan air akibat kapilaritas pada tanaman hidroponik adalah, jadi bisa dibaca option A sampai E. Jawabannya itu adalah E. Jika sistem hidroponik ini dibuat di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silam tumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem serupa di bumi. Alasannya kenapa? Kenaikan air dalam pembuluh silam pada tanaman hidroponik selain ditentukan oleh gaya kapilaritas, juga ditentukan oleh besar tekanan hidrostatis dan daya hisap daun. Untuk satu jenis tanaman yang sama, daya kapilaritas cenderung akan sama. Tekanan hidrostatis pada umumnya bergantung kepada kedalaman dan gaya gravitasi. Oleh karena itu, gaya gravitasi bulan yang hanya sebesar 28 jauh lebih kecil daripada gravitasi bumi, yaitu gaya gravitasi bulan yang hanya sebesar 1,6 yaitu jauh lebih kecil dari gravitasi bumi, yaitu sebesar 9,8. Sehingga sistem hidroponik tanaman di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silam tumbuhan lebih tinggi daripada jika di bumi, karena gaya gravitasi bulan jauh lebih kecil daripada gaya gravitasi bumi. Soal selanjutnya, transpirasi pada tumbuhan mengakibatkan. Transpirasi itu adalah proses kehilangan uap air yang paling sering terjadi melalui stomata. Akibatnya itu adalah dari option A sampai E yang paling tepat itu adalah mengakibatkan naiknya tekanan air pada silam, sebab air lewatnya itu adalah lewat pembuluh silam. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, ini adalah gambar akar, kemudian ini adalah gambar penampang akar. Air naik ke daun melalui pembuluh silam karena, jadi di sini dari option A sampai E ketika kita baca, itu yang paling tepat itu adalah yang D. Daya tarik molekul air dengan silam lebih kecil daripada daya tarik antar molekul air. Jadi peristiwa kapilaritas disebabkan oleh adesi dan kohesi, di mana kohesinya itu kecil dari adesi. Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, dan adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Sehingga air itu bisa naik. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal untuk indikator kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus pretest tahun ini. Amin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.